Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Siang ini bersama Majelis Ta'lim Qalbun Salim, kembali kita melanjutkan kajian rutin bulanan, dan insyaallah kita akan mengangkat tema tentang salat sunnah sehari semalam. Namun sebelum kita membicarakan tentang salat sunnah sehari semalam, terlebih dahulu kita akan menyampaikan tentang beberapa kaidah tentang salat sunnah. Alhamdulillah, setelah duhur tadi kita kumpulkan beberapa catatan dan mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat bagi para jamaah sekalian. Tentang beberapa catatan mengenai salat sunnah. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu tentang pengertiannya. Salat sunnah disebut juga dengan salatut tatawwu', disebut juga dengan salatun nafilah. Dan istilah sunnah bisa disebut sunnah, mandub, kemudian mustahab, dan seterusnya. Tapi untuk salat yang ma'ruf adalah salatut tatawwu' atau salatun nafilah. Artinya adalah salat yang hukumnya tidak wajib dan dia sebagai tambahan amal bagi muslim, tambahan dari salat wajib. Ada salat wajib dan ada salat sunnah. Status salat sunnah ini sebagai tambahannya. Nah, kita bisa mendapatkan kesimpulan kalau itu tambahan adalah dengan melihat keutamaan salat tatawwu'. Ada beberapa keutamaan, ada banyak sekali, dan di sini saya hanya menyebutkan 3 yang kira-kira paling utama, dan saya kira dengan 3 ini sudah cukup untuk jadi motivasi bagi kita semuanya untuk rajin melakukan salat sunnah. Yang pertama, fungsi salat tatawwu' adalah menyempurnakan kekurangan salat wajib. Dari Tamim bin Aus Ad-Dari, Nabi SAW bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi salatuhu." Sesungguhnya amal pertama yang akan dihisab dari sang hamba besok di hari kiamat adalah salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjaha. Jika salatnya baik, salatnya sempurna, maka dia akan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasira. Kalau salatnya rusak, maka dia akan rugi. Kemudian bagaimana proses hisabnya itu? Fa in intaqasa min faridatihi syai'an. Kalau ada yang kurang dari salat wajibnya, qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah Ta'ala akan berfirman, "Unduru hal li 'abdi min tatawwu'." Perhatikanlah, apakah hambaku punya amalan sunnah? Fayukammilu biha man taqasa minal faridah, sehingga bisa digunakan untuk melengkapi salat wajib yang kurang. Lalu kata Nabi SAW, "Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dhalik." Kemudian seluruh amalnya dihisab seperti ini. Jadi ketika kita datang di yaumil qiyamah, Allah akan bertanya dari amal kita pertama kali salat, dan yang dilihat salat wajib. Kita sangat yakin dalam salat wajib yang kita kerjakan masih banyak yang kurang. Baik dari sisi khusyuknya, kurang dari sisi pelaksanaannya, tidak sesuai sunnah Nabi SAW, kurang dari sisi kesempurnaan gerakannya, dan masih banyak sekali yang kurang. Dan itu kita akui bersama. Maka kalau kita tahu bahwa fungsi salat sunnah bisa seperti ini, walhamdulillah, itu kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita untuk bisa menutupi kekurangan amal wajib. Sehingga berdasarkan hadis ini, maka kita bisa simpulkan salat sunnah itu anugerah. Salat sunnah itu anugerah. Anda bisa bayangkan kalau dalam syariat ini tidak ada salat sunnah. Adanya hanya salat wajib saja. Pokoknya hanya ini kewajiban yang harus kau kerjakan, gak ada yang lain. Kalau kurang, dihukum.
Kata Nabi SAW, fa in fasadat, kalau salatnya rusak, tidak sempurna, faqad khaba wa khasira, orang itu akan rugi. Sehingga hanya ada salat wajib, tidak ada salat sunnah. Kalau kurang dihukum. Kira-kira gimana? Akan banyak sekali hukuman yang kita dapatkan. Disebabkan karena salat saja, belum ibadah-ibadah yang lain. Saya masih ingat mengambil pelajaran dari hal ini. Ketika saya masih mahasiswa, ada satu mata kuliah yang cukup sulit sehingga nilai saya C. Saya ingin bisa ngatrol nilainya, ya minimal jadi B, minimal B. Nah, saya merasa ketika ngulang kuliah, kalau ngulang ternyata nilainya sama seperti sebelumnya kan rugi. Maka saya memberanikan diri untuk menyampaikan ke dosen, gimana caranya biar saya bisa naik? Boleh nggak saya dikasih tugas tambahan? Bagi dosen, mengoreksi kerjaan mahasiswa itu kan tambahan kerja. Tapi Masya Allah, beliau bersedia. Sehingga minta ke saya, kamu kerjakan soal yang ada di buku ini. Sekian soal. Kalau kau bisa menyelesaikan, saya jamin nilaimu naik. Walaupun nanti saat ujian akhir atau ujian mid semester mungkin tidak lebih baik daripada semester kemarin. Tapi karena saya dikasih tugas tambahan, saya merasa bahagia. Ada kesempatan saya memperbaiki. Kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Sehingga Anda bisa bayangkan, kalau kesempatan kita cuma sekali dan gak ada peluang untuk mengulang, kemudian kalau salah dihukum, maka akan lebih ketar-ketir, deg-degan, mengkhawatirkan. Maka ada salat sunnah dan amal sunnah itu anugerah. Jangan jadikan beban. Sehingga kalau ada orang yang berpikir, habis ini masih puasa lagi. Puasa Syawal salah satu fungsinya untuk nutupi kekurangan puasa wajib Ramadan. Sebagaimana puasa sunnah yang lain. Sehingga adanya puasa sunnah, adanya amal sunnah, fungsinya adalah menutupi kekurangan amal yang wajib. Maka keberadaan amal sunnah itu anugerah bagi hamba. Selanjutnya yang kedua, salat sunnah akan mengangkat derajat sang hamba. Thauban radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Alaika bi kathrati sujudi lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan." Perbanyaklah untuk melakukan sujud kepada Allah. Karena ketika kau sujud untuk Allah sajdatan, sekali sujud, illa rafa'akallahu biha darajatan. Maka Allah akan menghapus, Allah akan mengangkat derajatmu, wa hatta anka biha khati'atan, dan akan menghapus satu kesalahan darimu. Satu sujud diangkat satu derajat dan dihapuskan satu kesalahan. Kesalahan itu gandoli hamba, akan menjadi penghalang bagi hamba untuk bisa naik. Dosa itu menjadi beban bagi hamba untuk bisa naik. Maka saat seorang hamba sujud, beban ini ditinggalkan satu dan dia bisa naik satu. Masya Allah. Hadis riwayat Muslim. Sehingga Rasulullah SAW meminta kepada kita untuk memperbanyak sujud, dan maksudnya adalah sholat. Ya, maksudnya sholat sunnah. Kalau sholat wajib nggak bisa ditambahi. Sehingga berapa jumlah sholat wajib kamu? Sama seperti jumlah sholat wajib Rasulullah SAW. 17 rakaat. Nggak bisa lebih. Tambahkan sholat wajibmu. Udah bisa. Sholat wajib nggak bisa ditambahi. Sehingga kalau kita mukim, kita sholat wajib maksimal 17 rakaat. Sehingga dari sisi jumlah sholat kita sama dengan jumlah sholatnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan para sahabat yang lainnya, bahkan sama dengan jumlah sholatnya Nabi SAW. Terus untuk tambahannya di mana? Sholat sunnah. Yang ketiga, sholat sunnah merupakan sebab masuk surga. Rabi'ah ibn Ka'ab al-Aslami pernah bercerita bahwa beliau pernah menginap bersama Rasulullah SAW, tidur malam bareng Nabi SAW. Lalu Rabi'ah menyiapkan semua perbekalan Nabi SAW. Disiapkan air wudunya, disiapkan
tempat tidurnya dibersihkan, dibersihkan apa yang butuh dibersihkan. Selesai dilayani, Nabi SAW mengatakan, sal, silahkan minta apa. Kemudian Rabi'ah mengatakan, murafaqatakal fil jannah. Aku hanya minta satu, bisa menemani Anda di surga. Nabi SAW mengatakan, awa ghaira dzalik, ada yang lain enggak? Kata Rabi'ah, hanya itu. Hanya itu, tidak ada yang lain. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Jika demikian, bantu aku untuk mewujudkan harapanmu dengan memperbanyak sujud. Sehingga kalau kamu ingin menemani aku di surga, maka perbanyaklah sujud. Karena Allah akan mengangkat derajatmu. Dan Nabi SAW berada di surga yang paling tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mudah-mudahan dengan motivasi semacam ini membuat kita lebih semangat untuk melakukan salat sunnah. Karena sejatinya salat sunnah itu anugerah dan bukan beban. Maka pahami sebagai anugerah, jangan pahami sebagai beban. Selanjutnya, salat sunnah di rumah lebih afdal dan lebih mendatangkan barokah. Nabi SAW pernah bersabda, idza qada ahadukumus salata fi masjidi. Apabila kalian telah selesai melaksanakan salat di masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban min salatihi. Maka hendaknya dia memberikan jatah dari salatnya li baitihi, untuk rumahnya. Berikan jatah salatmu untuk rumahmu. Maksudnya kerjakanlah salat itu di rumahmu sebagian. Fa innallaha ja'ilun fi baitihi min salatihi khaira. Karena Allah akan menjadikan kebaikan dari salatnya itu di rumahnya. Allah akan jadikan kebaikan untuknya. Sehingga dengan kita salat akan menambah kebaikan bagi rumah kita. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah. Saya kira ini sudah cukup untuk menjadi motivasi bagi kita untuk melaksanakan salat sunnah di rumah. Karena itu menjadi sumber kebaikan bagi rumah. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, fasallu ayyuhan nas, wahai masyarakat, salatlah kalian fi buyutikum, di rumah kalian. Fa inna afdalas salatul mar'i fi baitihi. Karena salat yang terbaik adalah salatnya seseorang di rumahnya, illal maktubah, kecuali salat wajib. Hadis riwayat Muslim. Sehingga Rasulullah SAW menyebut, ij'al nasiban, jadikan sebagian salatmu li baitika, untuk rumahmu. Dan ini menunjukkan bagaimana perhatian yang diberikan Nabi SAW agar sang hamba selalu menghiasi rumahnya dengan ibadah. Salah satunya adalah menghiasi rumahnya dengan salat, menghiasi rumah dengan zikir, menghiasi rumah dengan bacaan Quran, bukan dengan aneka hiburan. Yang dominan hiburan itu isinya bermasalah. Tayyib. Selanjutnya, salat sunnah bisa dikerjakan sambil duduk, walaupun orangnya bisa berdiri, walaupun sehat walafiat. Berbeda dengan salat wajib. Bagi mereka yang bisa berdiri, dia wajib melakukan salat sambil berdiri. Bagi mereka yang bisa berdiri, harus berdiri untuk salat wajib. Apa dalilnya kalau salat sunnah bisa dengan duduk? Aisyah menceritakan, qiyamul lail yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kana yusalli minal laili tis'a raka'atin. Rasulullah SAW salat malam 9 rakaat. Fihinnal witru, di situ ada witir. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman, dan beliau salat panjang sekali. Wa lailan tawilan qa'idan, beliau salat panjang sekali sambil berdiri dan kadang panjang sekali sambil duduk. Wa kana idza qara'a wa huwa qa'imun raka'a wa sajada wa huwa qa'im. Dan kalau beliau membaca dalam posisi berdiri, maka rukuknya berdiri, dan ketika turun sujud dari berdiri. Rukuknya berdiri, rukuk, kemudian i'tidal, kemudian turun sujud dari posisi berdiri. Wa idza qara'a qa'idan,
Dan kalau beliau salatnya sambil duduk, raka'a wa sajada wa huwa qa'idun, maka beliau rukuk dan sujud dalam posisi duduk. Hadis riwayat Muslim. Baik. Dan Nabi SAW ketika itu sehat walafiat, tapi beliau qiyamul lail kadang sambil duduk, kadang sambil berdiri. Oleh karena itu Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa ulama sepakat bolehnya sholat sunnah sambil duduk, walaupun dia sehat walafiat. Hanya saja pahalanya setengah dari berdiri. Ya, di sini ada catatan, tapi pahala setengah dari berdiri. Kenapa setengah dari berdiri? Ya, sebab ada yang kurang. Dia itu kurang gerakannya. Dia sholat sambil duduk. Baik. Berikutnya, boleh sholat sunnah di atas kendaraan. Dan ini termasuk kebiasaan Nabi SAW. Ibnu Umar bercerita, kana Nabi SAW yusalli fis safari ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi yumi'u bi ra'sihi ima'an. Nabi SAW melakukan sholat ketika safar di atas kendaraan beliau dengan menghadap sesuai dengan apa yang menghadap sesuai dengan menghadapnya kendaraan, tawajjahat bi. Lalu ketika rukuk dan sujud, yumi'u bi ra'sihi, beliau berisyarat dengan kepala. Salatal laili, dan itu beliau lakukan salat malam, illal faridah, kecuali salat wajib. Sehingga untuk salat wajib maka jangan di atas kendaraan. Terus di mana, Pak? Ya nanti kalau sudah sampai tujuan. Nah, bagaimana kalau kendaraannya tidak mungkin ditunggu sampai tujuan? Kalau tunggu sampai tujuan, ya nanti waktu salat habis. Jika demikian, silahkan dia salat di atas kendaraan sebisanya. Bisanya duduk, bisanya hanya duduk, ya duduk. Kalau bisa berdiri, Pak, harus berdiri. Baik. Sepanjang Anda masih memungkinkan sholat di luar kendaraan, maka jangan sholat di kendaraan. Ini kaidah. Sehingga nanti saya prediksi sampai di lokasi, sampai di tujuan, kereta akan berhenti jam sekian. Dan Anda nggak bisa berdiri ketika sholat di kereta, maka sebaiknya Anda gimana? Sholat wajibnya di rumah saja. Wallahu a'lam. Dalam riwayat yang lain, Ibnu Umar mengatakan ghaira annahu la yusalli 'alaihal maktuba. Namun beliau tidak melaksanakan salat fardu di atas kendaraan. Muttafaqun alaih. Sebab melaksanakan salat fardu di atas kendaraan mengisi waktu di atas kendaraan dengan ibadah. Dan Masya Allah, Rasulullah SAW mengisi kegiatan beliau di kendaraan dengan salat fardu. Apa enggak hilang, Pak, ontanya, Pak? Nah, onta itu kalau berjalan dia akan mengikuti depannya. Nah, ini depannya. Nah, ketika Rasulullah SAW melakukan safar, beliau terkadang ontanya di tengah atau di bagian pinggir, di belakang. Tapi yang depan yang lain, sehingga onta-onta yang lain tinggal mengikuti yang depan. Wallahu a'lam. Baik. Oleh karena itu beliau tidak perlu memegang tali karena posisi onta sudah berjalan mengikuti yang depannya. Selanjutnya, yang keenam, Allah mencintai amal yang istiqomah. Ada seorang wanita yang diceritakan di hadapan Nabi SAW. Wa dzukira annahu ma namatil laila. Dan diceritakan bahwa wanita ini kalau malam enggak tidur. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Ma, alaikum ma tutiqun minal a'mal." Cukup, lakukanlah amalan sesuai kemampuan kalian. Karena sesungguhnya Allah tidak akan pernah bosan untuk memberikan pahala hatta tamallu, sampai kalian bosan untuk beramal. Begitu manusia bosan beramal, ya mutung, berhenti. Maka pahalanya tidak lagi diberikan oleh Allah Ta'ala karena orangnya sudah mutung beramal.
Karena itu kalau mau sholat, pilihlah sholat yang sederhana dan mudah dilakukan, tapi rutin setiap hari, tidak pernah absen. Maka insya Allah jika demikian keadaannya, Anda tidak akan bosan untuk berkegiatan ibadah sunnah seperti itu. Wallahu alam. Yang ketujuh, dibolehkan melakukan sholat sunnah dengan berjamaah, tapi kadang-kadang. Ibnu Mas'ud menceritakan pengalamannya bersama Nabi SAW. Sallaitu ma'a Rasulillahi SAW lailatan fa'atala hatta hamamtu bi amrin su'in. Aku pernah salat bersama Rasulullah SAW pada satu malam. Lalu beliau memperpanjang salat hingga aku hampir berniat untuk melakukan yang buruk. Maka ditanya oleh seseorang, kamu bermaksud untuk niat apa? Lalu orang itu menjawab, aku hampir saja duduk dan aku tinggalkan beliau. Saking lamanya ketika berdiri. Baik. Maka di sini yang terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dijadikan dalil bahwa bagi orang yang dia sholat berjamaah tapi sesekali untuk sholat sunnah, hukumnya boleh. Nabi SAW sholat jamaah qiyamul lail dengan Ibnu Mas'ud. Wallahu a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini 7 prinsip berkaitan dengan masalah kaidah tentang sholat sunnah. Baik. Bismillah. Baik. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang ragam sholat sunnah yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan ceritakan terlebih dahulu mengenai petanya ya, peta sholat sunnah. Baik, seperti yang kita tahu bahwa sholat sunnah itu beragam dan ragamnya itu dipengaruhi oleh banyak hal. Jika kita buat petanya tentang sholat sunnah, yang pertama di sana ada sholat sunnah dilihat dari sebab. Di sana ada sholat sunnah karena sebab tertentu. Ini yang disebut dengan salat sunnah muqayyadah. Salat sunnah muqayyadah. Yang kedua, ada salat sunnah tanpa sebab. Tanpa sebab tertentu. Ini disebut dengan salat sunnah mutlaqah. Contohnya salat sunnah yang punya sebab tertentu. Contohnya tahiyatul masjid. Dia dianjurkan karena masuk masjid. Sehingga sebabnya apa kamu tahiyatul masjid? Ya, karena saya masuk masjid. Maka salat ini disyariatkan disebabkan karena orangnya masuk masjid. Kemudian yang kedua, salat sunnah tanpa sebab tertentu. Itulah salat sunnah mutlaqah. Contohnya ya, salat sunnah. Contoh salat sunnah biasa. Salat sunnah antara ya, mungkin waktunya biar lebih jelas ya. Antara zuhur dan asar selain ba'diyah. Salat sunnah antara zuhur dan asar selain ba'diyah. Contohnya apa Pak? Ya pokoknya orang mengerjakan salat sunnah dari zuhur sampai asar selain ba'diyah. Dia sudah melakukan ba'diyah tapi dia salat sunnah lagi. Nah seperti itu masuk kategori salat sunnah mutlaqah. Salat sunnah mutlak tanpa sebab.
Kemudian yang kedua, dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktu pelaksanaan. Maka di sana ada dua, ada salat sunnah yang waktunya tertentu. Ada salat sunnah yang waktunya tertentu. Ini disebut dengan salat sunnah muaqqatah. Salat disebut salat sunnah muaqqat. Muaqqat artinya ditetapkan waktunya. Yang kedua, salat sunnah yang waktunya bebas. Ini disebut dengan salat sunnah ghair muaqqat. Contoh salat sunnah yang waktunya tertentu, contohnya apa? Misalnya salat rawatib, itu waktunya tertentu. Salat rawatib waktunya tertentu, misalnya qobliyah subuh ada waktunya, ba'diyah zuhur ada waktunya, dan seterusnya. Salat sunnah yang waktunya bebas, contoh salat tahiyatul masjid. Kapanpun orang masuk masjid, maka dia disyariatkan untuk tahiyatul masjid. Taib. Kemudian yang ketiga, dilihat dari hukumnya. Dilihat dari hukumnya. Dibagi menjadi dua. Ada semuanya sunnah. Ada salat sunnah yang hukumnya muakkad atau ditekankan, salat sunnah muakkadah, ditekankan. Dan yang kedua, berarti ada salat sunnah yang ghair muakkadah. Contoh salat sunnah yang muakkadah adalah contoh salat witir, itu muakkadah. Karena Nabi SAW hampir tidak pernah meninggalkannya, baik ketika safar maupun ketika mukim. Contoh yang lain, salat rawatib tertentu. Ya. Salat rawatib tertentu. Karena salat rawatib ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Salat rawatib tertentu. Nah, yang ini ada yang muakkadah, ada yang tidak muakkadah. Wallahu a'lam. Baik, kurang lebih ini petanya untuk contoh salat sunnah yang ghair muakkadah. Contoh salat duha. Ini tidak ditekankan. Wallahu a'lam. Berikutnya kita akan fokus berkaitan dengan salat rawatib. Berkaitan dengan salat rawatib. Mengenai salat rawatib. Rawatib dari kata ratib, yang artinya rutin. Salat rawatib artinya salat yang rutin. Kemudian salat rawatib adalah salat sunnah yang
mengiringi salat wajib. Salat sunnah yang mengiringi salat wajib. Dan fungsi salat rawatib adalah untuk nutupi kekurangan salat wajib. Tadi sudah kita baca hadis tadi ya. Ya meskipun salat sunnah yang lain bisa berfungsi, terutama yang rawatib. Ini betul-betul sangat berfungsi untuk mengiringi salat wajib. Nah, selanjutnya, jika kita perhatikan dalam salat 5 waktu, kita buat beberapa kaidah. Yang pertama, dalam salat 5 waktu, nah di situ satu ada yang memiliki rawatib qobliyah dan ba'diyah. Dalam salat 5 waktu di situ ada salat yang memiliki rawatib qobliyah dan ba'diyah. Contohnya zuhur. Contoh zuhur. Kemudian ada yang memiliki qobliyah saja. Ada yang memiliki qobliyah saja. Contohnya apa yang punya qobliyah saja? Contoh banyak ini ya. Yang memiliki qobliyah saja contohnya subuh, karena nggak ada ba'diyah subuh. Asar, ada qobliyah asar tapi tidak ada ba'diyah asar. Kemudian apa lagi? Sudah. Jadi qobliyah saja ada, tapi kalau ba'diyah saja kami belum menjumpai. Baik. Kemudian ada yang memiliki ba'diyah saja, di mana dia tidak punya qobliyah. Contohnya apa? Dia punya ba'diyah saja tapi nggak punya qobliyah. Contoh salat isya. Salat isya ini hanya ada ba'diyah saja tapi qobliyahnya enggak ada. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham tentang beberapa kaidah mengenai salat 5 waktu atau salat rawatib, ini baru kaidah 1 ya. Lalu yang kedua, kembali kepada kaidah sebelumnya, bahwa salat rawatib itu salat sunnah yang dia menyertai salat wajib. Oleh karena itu dalam hal ini di antara kaidahnya adalah salat rawatib dia bisa dilakukan sambil duduk. Meskipun yang bersangkutan sehat walafiat. Karena masuk kategori salat sunnah sehingga bisa dilakukan sambil duduk. Baik, afwan, tulisannya rawatib. Kemudian dari sisi hukumnya salat rawatib ada 2 hukum. Yang pertama adalah salat rawatib yang muakkadah. Batasan salat rawatib yang muakkadah, batasannya adalah rutinitas Nabi SAW. Batasan rutinitas Nabi SAW. Dan beliau hampir tidak pernah meninggalkannya. Maka saat seperti itu status rawatibnya muakkadah. Ya.
hampir tidak pernah hampir tidak pernah beliau tinggalkan. Ini batasan salat rawatib muakkadah. Sebaliknya ada salat rawatib yang ghair muakkadah. Nah, untuk yang ini bentuknya adalah batasannya selain di atas. Jadi selain yang muakkadah. Baik. Sekarang kita kasih rincian. Salat rawatib yang muakkadah ditekankan. Sekarang salat rawatib yang muakkadah yang ditekankan. Nah, untuk salat rawatib yang muakkadah ada beberapa ya. Pertama, qobliyah subuh. 2 rakaat qobliyah subuh. Yang kedua, 4 rakaat. 4 rakaat. Baik. Dengan dua salam. Nah, ini qobliyah duhur. Baik. Kemudian yang ketiga, 2 rakaat setelah duhur. Lalu yang keempat, 2 rakaat sebelum atau setelah isya. Setelah maghrib dulu ya, 2 rakaat setelah maghrib. Dan yang kelima, 2 rakaat setelah isya. Sehingga total untuk salat rawatib yang muakkad itu ada 12 ayat. Wallahu alam. Baik, ini yang muakkad. Yang ghair muakkad gimana? Yang ghair muakkad contohnya qobliyah asar 4 rakaat. Itu ghair muakkad. Contoh yang lain qobliyah maghrib, itu juga ghair muakkad. Sehingga dalam salat sunnah rawatib lebih banyak yang muakkadah daripada yang non muakkadah. Wallahu alam. Baik. Selanjutnya, tadi kita sudah berikan rincian ya, yang muakkadah qobliyah subuh 2 rakaat, kemudian 4 rakaat sebelum duhur, 2 salam, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Totalnya 12 rakaat. Nah, wallahu alam. Kemudian ada salat-salat sunnah yang lain yang misalnya jarang kita bersentuhan ya. Sekiranya tidak ada dalil yang cukup kuat, maka kami sarankan sebaiknya Anda tidak perlu melaksanakan. Kami kasih contoh misalnya salat tasbih. Memang salat tasbih ini ada hadisnya, tapi hadisnya terlalu lemah sehingga tidak perlu untuk dijadikan sebagai karena dia terlalu lemah, maka tidak perlu dijadikan sebagai bagian dari itu. Baik, wallahu taala alam. Alhamdulillah, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah untuk bisa melaksanakan amal-amalan sunnah seperti ini, terutama bagian yang muakkad, karena amal yang muakkadah, rawatib yang muakkadah nilainya lebih besar daripada amalan sunnah biasa. Wallahu alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz untuk materinya pada siang hari ini.
izin menyampaikan beberapa pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ada Ustadz di belakang mushaf itu bacaan hukum membaca Al-Quran dengan melihat mushaf ketika sedang sholat menurut para ulama klasik. Jadi intinya, kalaulah belum hafal, itu tuh boleh melihat mushaf jika belum, kalau di sini disampaikannya surat Al-Fatihah ya, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Seandainya, terkadang dia harus membolak-balik halaman mushaf itu, sholatnya itu tidak batal. Saya gabungkan, ada juga tadi pertanyaan gini, Bu, aku tuh juga pengen baca sholat, ketika sholat itu baca ayat Al-Qur'annya dengan Al-Qur'an yang aku pegang. Jadi dia memegang. Karena aku belum mampu membeli Quran yang besar yang bisa dihadapkan ke kita seperti itu. Nah, batasannya membolak-balik itu kan akhirnya bergerak itu pergerakan seperti apa? Gerakan badan kita seperti apa? Yang batasannya tidak membatalkan sholat. Apakah bisa dipahami, Ustaz? Insyaallah. Ya, silakan. Baik. Coba saya bacakan fatwa berikut berkaitan dengan membawa mushaf ketika salat. La ba'sa bi qira'atil Qur'ani minal mushafi fi salatin nafli ka qiyamil lail. Tidak masalah membaca Al-Quran dari mushaf ketika salat sunnah seperti qiyamul lail. Ammal fardu fayukrahu fihi. Adapun untuk salat wajib hukumnya makruh. Dzalika li'adamil hajati ilaihi ghaliban. Karena umumnya belum butuh untuk melakukan itu. Fa in ihtaja fala ba'sa bil qira'ah minal mushaf hina idzin. Tapi kalau dia butuh untuk membaca mushaf, maka tidak masalah dia salat dengan membaca mushaf ketika itu. Sudah? Ibnu Qudamah rahimahullah dalam Al-Mughni menceritakan, qala Ahmad, kata Imam Ahmad, la ba'sa ayyusalliya bin nasi al-qiyamah. Tidak masalah seseorang ngimami qiyamul lail wa huwa yanduru fil mushaf, sementara dia melihat ke arah mushaf. Qila lahu fil faridah. Lalu ada yang bertanya kepada Imam Ahmad, bagaimana kalau salat wajib? Qala, jawab Imam Ahmad, la, jangan. Lam asma' fi syai'an. Aku belum pernah mendengarkan keterangan tentang itu. Kok ada orang salat wajib ya, tapi membaca mushaf. Wa qala al-qadi, kata al-qadi, yukrahu fil fardi, makruh untuk membaca mushaf pada salat wajib. Wala ba'sa bihi fit tatawwu idza lam yahfad. Dan tidak masalah kalau dia salat sunnah melakukan seperti itu selama dia belum menghafal banyak ayat. Fa in kana hafidhon, kalau dia sudah hafal, kurihala aidan, maka makruh untuk melakukan itu. Qala wa qad su'ila Ahmadu 'anil imamati fi al-mushafi fi Ramadan. Imam Ahmad pernah ditanya tentang imam yang baca mushaf ketika Ramadan. Faqala, kata beliau, idza tarra ila dzalika. Kalau memang terpaksa harus melakukan seperti itu, tidak masalah. Wa hukiya an Ibni Hamid anna an-nafla wal fardha fil jawaz sawa. Tapi menurut Ibnu Hamid, mau salat sunnah maupun salat wajib hukumnya sama. Artinya sama-sama boleh melihat mushaf. Wallahu alam. Dan dalil mengenai bolehnya akan hal ini adalah yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Athram, Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha, kanat ya ummuha abdun laha fil mushaf, bahwa Aisyah itu pernah diimami oleh budaknya dengan membawa mushaf. Az-Zuhri juga pernah ditanya tentang orang yang baca salat Ramadan dengan menggunakan mushaf. Faqala, kata beliau, kata Az-Zuhri, kana khiyaruna yaqra'una fil masahif. Orang-orang pilihan kami, yaitu maksudnya adalah para tokoh kami, mereka membaca Al-Quran dengan baca mushaf. Masya Allah. Sehingga orang dulu walaupun mereka kuat-kuat hafalannya, tapi bukan model orang yang gampang terlena dengan kehebatannya, maka dia jaga. Jadi misalnya hafalan, dia pintar hafalan.
Cuman kan meskipun hafalannya kuat, dia tetap harus menjaga. Nah, salah satu menjaga seperti ini, membaca dengan mushaf. Wallahu alam. Lalu mengenai baca dengan mushaf, baca Al-Quran, mengenai baca Al-Quran dengan mushaf. Apakah nilainya sama dengan HP? Sama enggak dengan HP? Menurut Anda sama atau tidak? Silakan dijawab. Baik. Membaca Al-Quran dengan lembaran mushaf, apakah sama membaca Quran dengan HP? Tidak. Menjawab tidak? Sama tidak, sama tidak. Tidak sama. Tidak sama, tidak sama. Karena apa? Karena HP isinya macam-macam. Kalau lembar Quran kan ya cuman itu isinya. Baik. Jadi misalnya seperti ini. Ya, ini ada mushafnya atau isi Al-Qur'annya. Baca seperti ini dengan baca pakai mushaf sama enggak nilainya? Ini semuanya hanya media. Sehingga Anda baca pakai kertas, Anda baca pakai HP, Anda baca pakai, bahkan ada yang pakai TV besar itu di rumahnya. Terus proyektor atau TV besar dia taruh di depan, terus dia sholat. Itu semua hanya media. Sehingga mau baca pakai HP, mau baca pakai mushaf, yang jelas orang ini tidak lihat ke arah tempat sujud. Karena dia melihat ke arah mushaf. Itu semuanya media. Dan di zaman Nabi SAW ini semuanya nggak ada. Karena di zaman Rasulullah SAW, Quran itu ditulis di mana? Di pelepah kurma, di tulang belikat, di papan batu, dan itu tidak mungkin dibawa sholat, kecuali hanya pelepah kurma. Sehingga ada beberapa lembar pelepah kurma itu yang dibaca. Karena keterbatasan kertas ketika itu, maka media tulis mereka jauh lebih terbatas dibandingkan kita, dan itu dikerik. Nulisnya itu bukan pakai tinta seperti yang kita gunakan, tapi dikerik. Tulang belikat diapain Pak? Dikerik. Dan tradisi tulis ketika itu masih jarang. Terus masa sholat bawa tulang belikat gini? Tidak. Mereka dominan hafalan. Maka mereka menerima Al-Quran itu dengan hafalan, dan mereka store Quran juga pakai hafalan. Bacanya pakai hafalan. Maka orang dulu yang rajin baca Quran, ya baca Quran pakai hafalan. Jadi kalau kita bicara mana yang lebih sesuai sunnah, Anda jangan bilang pakai mushaf lebih sesuai sunnah. Gimana? Di zaman Nabi SAW tidak ada. Ini semuanya hanya media. Maka mushaf maupun HP atau TV atau proyektor misalnya, ini semuanya hanya media. Yang dibaca sama. Wallahu alam. Intinya semuanya boleh. Anda mau baca pakai mushaf, pakai HP, silahkan.
Sehingga kalau tadi ada masalah, saya tidak punya Quran yang besar, Anda bisa pakai HP. Dan ini lebih praktis. Salah satu kelebihan HP adalah ketika Anda baca seperti ini, udah selesai langsung tutup. Nah, tutup, masuk kantong, sudah tidak terlihat mushafnya atau teks Qurannya. Sehingga masuk kantong, taruh di meja, lebih gampang. Nah, saat berdiri lagi, buka lagi. Nah, ketika Anda buka, mungkin Anda bisa buka dengan menggunakan fingerprint misalnya. Kemudian nampak lagi. Ya, jangan ngasih password ya. Mungkin passwordnya dimatikan dulu karena nanti ngasih password kan repot. Sholat sambil terlalu banyak gerak. Baik. Kemudian tadi Anda bertanya tentang batasan gerakan. Batasan gerakan dalam sholat. Gerakan dalam sholat ada 3 batasan. Yang pertama, ada 3 batasan gerakan yang bisa membatalkan. Yang pertama adalah terlalu sering. Yang kedua, berturut-turut. Yang ketiga apa? Tanpa kebutuhan. Jika 3 ini ada, ini bisa membatalkan sholat. Jika ada 3 ini, maka dia bisa membatalkan sholat. Wallahu a'lam. Karena itu kalaupun melakukan gerakan dalam sholat, perhatikan hanya gerakannya jangan terlalu sering, jangan berturut-turut, atau ada kebutuhan. Kalau terlalu sering dan ada kebutuhan, silahkan. Nabi SAW pernah gendong Umamah. Gendong ketika sholat. Bukan Umamah naik ke punggung beliau, bukan. Tapi beliau gendong Umamah. Jadi saat beliau sujud, Umamah ditaruh. Ketika beliau bangun, Umamah digendong lagi. Umamah bintu Zainab, bintu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Zainab. Yang Zainab meninggal sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Dan menggunakan mushaf mungkin akan bolak-balik buka tutup, tapi itu boleh karena dibutuhkan. Dan kelebihan HP ini lebih praktis. Cukup dengan sekali geser sudah bisa pindah halaman. Maka dengan HP saya kira lebih praktis dibandingkan dengan mushaf Al-Quran kecil. Karena kalau mushaf Al-Quran kecil kan nanti Anda harus masang batas, mindah batas juga. Karena kalau enggak, waktu buka tadi ayat berapa, surat apa kan repot. Kalau ini begitu Anda matikan, terus Anda buka ulang, yang keluar sama. Baik. Wallahu a'lam. Kepada Ibu Putri kami persilakan dengan singkat dan jelas Ibu, pertanyaan sesuai tema. Kami persilakan Ibu Putri. Jazakillah khairan Ibu Anis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Barakallahu fiik. Ustaz, tadi Ustaz menjelaskan bahwa sholat sunnah yang kita kerjakan itu akan dalam tanda istilahnya menambal sholat wajib yang mungkin kurang sempurna Ustaz. Pertanyaan Ana, bagaimana Ustaz kalau kualitas sholat sunnah kita ini juga tidak baik gitu Ustaz, bahkan mungkin kualitasnya lebih buruk dari sholat wajib kita Ustaz. Nah, apakah itu juga akan bisa nanti menambalnya Ustaz? Dan Ana juga Anda dengar nasihat Ustaz dari salah seorang guru Ana, semoga Allah jaga beliau. Beliau mengatakan, Uti, ketika orang yang sholatnya khusyuk, ketika dia membaca surat Al-Fatihah, terutama ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dia pasti akan berurayan air mata karena makna itu sangat dalam gitu Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz atas pernyataan dari guru Anda tadi Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
salat sunnah yang kita kerjakan bisa menjadi penambal untuk salat wajib. Itu dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang tadi kita baca, hadis riwayat Tirmidzi, dan hadis itu ma'ruf, sering kita dengar, hadis sahih. Selanjutnya, bagaimana kalau salat sunnahnya juga tidak berkualitas, tidak lebih khusyuk, lebih cepat, karena tidak berjamaah. Kalau tadi salat wajibnya berjamaah dengan imam, ini salat sunnahnya tidak berjamaah, terus lebih cepat. Gimana itu? Jika kondisinya demikian, ya, maka apakah bisa menjadi penutup kekurangan salat wajib? Bisa, tapi mungkin kurang maksimal. Sehingga salat sunnahnya cuma dapat 30%, dapat 25%, seperempatnya, dapat 10%. Nah, 10% itu dipakai untuk nutupi yang wajib. Maka kita butuh banyak. Mudah-mudahan kecil-kecil tapi banyak, nanti bisa menutupi kurang yang banyak yang ada pada salat wajib. Maka Anda bisa memanfaatkan kesempatan salat sunnah apapun yang bisa Anda lakukan, seperti salat rawatib, kemudian tambahannya salat duha atau qiyamul lail, atau salat tahiyatul masjid atau yang lainnya. Mudah-mudahan yang kecil-kecil ini dalam jumlah banyak sudah salatnya cepat, kemudian cuma 2 rakaat, terus yang diterima sedikit tapi akumulasinya jadi besar karena banyak. Mudah-mudahan nanti bisa menutupi kekurangan yang wajib. Selanjutnya, untuk kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in di surat Al-Fatihah, saat kita merenungkan apakah bisa sampai berderai air mata, sangat mungkin. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menulis kitab yang isinya tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadi, saya punya yang versi 3 jilid. Ada jilid-jilid yang lain tergantung cetakan ya. Judul bukunya Madarijus Salikin Bimanzilati Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buku Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan orang yang melakukan perjalanan ibadah. Jadi beliau menjelaskan tentang bagaimana ketika orang itu melakukan perjalanan ibadah. Ibadah itu seperti sebuah perjalanan jauh menuju Allah. Dan saat orang melakukan perjalanan itu ada beragam tingkatan. Nah, tingkatan-tingkatan itu digambarkan oleh Ibnu Qayyim sebagai tafsir iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Satu ayat tapi ditafsirkan panjang lebar. Dan buku ini juga ada banyak yang meringkas di kalangan para ulama, yang intinya di situ adalah bukti bahwa surat Al-Fatihah, terutama ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu poros dari ibadah. Karena inti di situ adalah iyyaka na'budu, kita beribadah hanya kepada Allah, sehingga mengajarkan kita untuk tidak riya ketika ibadah. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan, pengakuan dari sang hamba bahwa dia bisa seperti ini karena Allah yang ngasih pertolongan kepadanya, dan ini akan menghalangi hamba untuk ujub ketika ibadah. Gabungan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan membuat sang hamba bisa merasakan bahwa ibadah yang dia lakukan bukan karena kehebatannya. Dia tidak akan pamer karena ini untuk Allah, dan dia tidak akan ujub dengan pribadinya karena saya nggak bisa apa-apa. Ini murni karena hidayah dari Allah. Wallahu alam. Hingga ada sebagian di antara ulama yang ketika salat berhenti di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan hanya itu yang diulang-ulang sampai subuh, karena beliau mendalami, merenungkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu alam. Kepada Ibu Idar Islami dari Prancis, kami persilakan Ibu untuk menyampaikan pertanyaan dengan singkat dan jelas. Mohon sesuai tema. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya mengenai takbir zuhur. Misalnya kita di atas kendaraan dan waktu zuhur sudah masuk,
berarti tujuan kita masih jauh gitu kan. Apakah kita bisa melaksanakan sholat qabliyah subuh dari zuhur dan kemudian sampai di rumah baru sholat zuhur, jadi jedanya panjang begitu, apa itu boleh Ustaz? Ibu di atas kendaraan saat duhur, sampai rumah masih ada sholat duhur, masih ada waktu, Ya, masih tinggal sedikit. Memungkinkan untuk kerjaan 4 rakaat? dikhawatirkan tidak, misalnya Ustaz, dikhawatirkan tidak. Baik, kendaraannya apa ini? Bus umum gitu. Berarti nggak bisa sholat sambil berdiri ya. Baik, mungkin Indonesia dengan kondisi Anda berbeda. Di tempat kita, kalau bukan kereta, sulit untuk bisa tepat waktu ya. Pesawat kita tahu sendiri, peluang gesernya besar. Apalagi kendaraan darat, bis, kemudian taksi dan seterusnya, yang kita nggak tahu di depan nanti apakah ada macet atau tidak. Nah, pada posisi ini masing-masing bisa ngukur. Jika dia tiba di tujuan masih memungkinkan untuk sholat wajib, maka sebaiknya ditunggu. Sehingga jangan sholat dulu, tunggu dulu sampai nanti kamu tiba di tujuan sehingga bisa sholat wajib bersama atau sholat wajib sambil berdiri dengan sempurna. Tapi kalau Anda yakin kayaknya nggak sampai nih di tujuan, nggak ngejar sholat, maka silahkan sholat di atas kendaraan sebisanya. Terus wudhunya gimana kalau di bus? Kalau di bus Anda bisa wudhu di atas kursi bus. Saya pernah wudhu di atas kursi bis. Jadi pakai air minum mineral itu saya gunakan untuk wudhu. Saya tadai pakai jaket. Ya basah enggak apa. Dan waktu itu sholat subuh. Dulu ketika saya masih kuliah, Jogja Surabaya, saya ke arah Jawa Timur kalau pulang, berangkat jam 11 sampai Surabaya sebelum subuh. Nah, belakangan saya coba itu berangkat jam 11 sampai Surabaya jam 8 siang, jam 8 pagi. Selisihnya lumayan. Ternyata macetnya Masya Allah, beda dengan suasana dulu. Akhirnya saya dapatnya sholat subuh di atas bis, sehingga saya wudhu di atas bis. Karena nggak bisa menghadap kiblat ke arah timur kan, bisnya ke arah timur. Jadi saya sholat menghadap ke timur, dan itu terpaksa sebab tidak ada pilihan yang lain. Wallahu a'lam. Ustaz, jadi kalau kita merasa masih bisa sholat nanti untuk 4 rakaat zuhur, tapi tidak memungkinkan untuk qabliyahnya, apakah qabliyahnya boleh di atas? Nah, untuk sholat sunnah semuanya kerjakan di atas kendaraan. Nanti kalau saya qabliyah dulu di sana malah nggak dapat sholat wajib. Berarti qabliyahnya Anda segerakan di atas kendaraan. Saya kajian subuh di titik tertentu. Kemudian sama panitia dijemput naik mobil. Sampai sana komat. Sehingga saya nggak bisa qabliyah. Maka saya manfaatkan ketika di atas mobil untuk sholat qabliyah. Begitu sampai masjid tujuan, langsung sholat subuh berjamaah. Tapi saya tidak ketinggalan qabliyah karena sudah qabliyah di atas kendaraan. Dan tadi sholat sunnah boleh dikerjakan di atas kendaraan. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Ustadz izin bertanya, kalau misalnya nih tadi sudah cukup terjawab ya, di antara menjelang salam, saya kan juga pengen baca doa banyak-banyak. Jadi saya taruh buku tuh di situ. Jadi saya bacanya sambil melirikkan baca doa apa saja. Nah, kalau untuk sujud saya juga pengen baca doa banyak-banyak gitu. Lama gitu. Sebenarnya batasan lama tuh selama apa? Kalau bisa dibilang sih ada 4 doa gitu tiap sujud gitu. Selama apa sih batasan paling lama gitu kita boleh sujud sambil berdoa? Mengenai batasan paling lama, di buku saya tafsir salat itu ada keterangan, kalau nggak salah Al-Qadhi Abu Ya'la, saya agak lupa
nama ulamanya. Tapi di situ beliau menyampaikan mengenai berapa lama kita itu boleh rukuk, boleh sujud. Jawabannya sepanjang tidak membuat Anda lupa. Berapa lama itu Pak? Ya kira-kira kalau terlalu lama nanti kamu sampai lupa. Misalnya sujud pertama, saking lamanya sampai lupa. Allahu Akbar. Ini sholat apa ya? Loh, sampai lupa sholatnya. Karena saking lamanya sampai dia lupa sholatnya. Misalnya lupa tadi ini sujud yang pertama atau sujud kedua. Nah kalau sudah sampai pada tingkatan kayak gitu, kelamaan kamu. Tapi kalau dia masih bisa pada posisi sadar, tidak lupa gerakannya, tidak lupa jumlah rakaatnya, maka silahkan diperlama. Wallahu alam. Ya Ustadz, beliau bertanya, iya kadang-kadang sampai lupa, mohon izin. Nah itu Kemudian, kesalahan itu ya. Jadi ini juga sama di tahiyat akhir tuh atau di tengah bacaan sholat. Rasanya tuh ada bacaan yang terlewatkan, apakah boleh mengulang kembali dari awal untuk dilengkapi. Jadi misalnya nih, tahiyatul sudah innaka hamidum majid, terus kok tahu-tahu aku innaka hamidum majid, jadi kayak gelujuk gitu Ustaz. Terus karena dia ragu, nah dia balik lagi nih dari awal. Tahiyat itu bagaimana Ustaz? Itu sering atau sesekali? Kalau sering itu was-was. Setiap kali dia sholat selalu seperti itu atau sering seperti itu. Nah ini indikator itu was-was. Dia dibuat selalu merasa ada yang kurang, merasa ada yang nggak kebaca dalam sholat. Nah kalau sampai pada tingkatan seperti ini nggak usah digubris. Hampir sering jawabannya. Nah itu nggak usah digubris, itu was-was. Tapi kalau sesekali nggak masalah. Karena was-was itu penyakit dan indikatornya sering. Akhirnya jadi kebiasaan kayak gitu. Setiap kali dia sholat selalu seperti itu. Itu bahaya. Maka kalau hampir sering berarti itu was-was. Sehingga nanti kalau di tengah sholat Anda mengalami kayak gitu, innaka hamidum majid, kok tiba-tiba sudah innaka hamidum majid. Apa tadi kama sholaita ala Ibrahim jangan-jangan belum terbaca. Diulangi lagi Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Akhirnya apa? Dia setiap sholat selalu ngulang bacaannya. Kalaupun jadi makmum ya telat terus dari imam. Imam sudah salam, dia masih Allahumma sholli. Dan ini was-was dari setan. Wallahu alam. Kadang-kadang mohon maaf Ustaz, di Al-Fatihah juga. Kan Al-Fatihah ini sholat. Jadi itu gimana? Batal nggak sholatnya Ustaz? Enggak batal ya. Kalau terlalu sering itu was-was. Tiba-tiba waladdallin. Tadi sudah maliki yaumiddin belum ya? Diulangi lagi. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Diulangi lagi. Nanti sampai ujung bisa jadi juga ada perasaan. Nah, karena perasaan misalnya. Ada perasaan jangan-jangan tadi ada yang kelewat. Nah, salat seperti ini tidak perlu diulang, yang bersangkutan kena penyakit was-was. Wallahu alam. Kepada Ibu Besti mengaji dari London, kami persilahkan. Mohon sesuai tema dengan singkat dan jelas. Bismillah, alhamdulillah, jazakillah khair, Uti Anis, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz senantiasa dalam keadaan sehat dan dalam limpahan karunia taufik dan hidayah Allah serta istiqomah dalam amal ibadah. Amin walakum bimithlin. Insyaallah. Akhwan Ustaz izin bertanya terkait sholat sunnah boleh berjamaah tetapi tidak untuk dilakukan sering-sering, demikian Ustaz ya. Bagaimana halnya dengan sholat tarawih bila mana itu dilakukan 30 hari dalam waktu 1 bulan, itu apakah itu termasuk tidak sering-sering atau termasuk sering-sering Ustaz? Pun halnya untuk sholat qiyamul lail, sholat tahajud berjamaah di Masjidil Haram selama 1 bulan itu, apakah itu termasuk sering-sering atau tidak sering-sering? Apakah hukumnya menjadi berbeda antara jamaah dengan imamnya? Kan biasanya sholat taraweh atau sholat tahajud di Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi, imamnya kan berganti-gantian Ustaz. Mungkin bagi mereka menjadi tidak sering-sering, tapi bagi jamaahnya kalau yang istiqomah
menjadi sering-sering. Mohon nasihatnya Ustaz. Apa definisinya untuk yang sering-sering dan tidak sering-sering? Jazakallah khair atas nasihatnya Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti bisa kita tambahkan di sini ya, pembagian sholat sunnah yang tadi sempat kita catat. Tadi kan ada pembagian sholat sunnah dilihat dari keberadaan sebab, yang kedua dilihat dari waktu pelaksanaan, yang ketiga dilihat dari hukum. Mungkin kita bisa tambahkan yang keempat, terkait sholat sunnah dilihat dari berjamaah atau tidak. Apa jadinya? Dilihat dari jamaah atau tidak. Nah, ada dua jadinya, berjamaah atau tidak. Ada yang disyariatkan berjamaah, disyariatkan berjamaah, sehingga sholat itu dianjurkan untuk berjamaah atau bahkan hanya bisa dilakukan berjamaah. Contoh, sholat taraweh, kemudian sholat id, kemudian sholat gerhana, termasuk juga sholat gerhana. Jika kita mengikuti pendapat bahwa sholat gerhana itu hukumnya sunnah, maka sholat gerhana termasuk dianjurkan untuk atau disyariatkan berjamaah, termasuk sholat istisqa. Ini semuanya sholat yang dilakukan berjamaah. Kemudian yang kedua, ada sholat sunnah yang hukum asalnya tidak disyariatkan berjamaah. Contohnya apa? Contoh duha, kemudian tahajud, meskipun boleh dilakukan berjamaah, tapi pada asalnya dia tidak dikerjakan berjamaah. Sholat rawatib termasuk diantaranya. Nah, yang saya maksud sesekali itu untuk yang kedua ini. Jadi Anda tidak perlu membandingkan dengan sholat taraweh karena itu salah posisi ya. Sehingga sebagai koreksi mungkin bisa ditambahkan di sini pembagian sholat sunnah dilihat dari berjamaah atau tidak. Nah, untuk sholat duha boleh nggak dikerjakan berjamaah? Sesekali boleh. Sholat tahajud sesekali boleh, tapi tidak rutin. Kecuali taraweh. Kalau taraweh khusus Ramadan. Makanya sholat taraweh di luar Ramadan boleh nggak? Kan itu qiyamul lail. Jadi Syawal tetap melakukan seperti itu, Dzulqa'dah tetap seperti itu. Boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Itu syiar Ramadan. Sama seperti Anda takbiran di luar waktu. Boleh nggak Pak sekarang kita takbiran? Loh kenapa? Ya kan takbiran bagus Pak. Takbiran kan isinya berzikir. Iya, cuman masing-masing ada tempatnya. Sama halnya Anda azan jam 2 siang azan. Nah, ngapain kamu azan? Loh kan azan itu kalimat zikir, Allahu Akbar, syahadat, ajakan orang untuk sholat. Nah, sholat apa? Sholat sunnah juga bisa Pak. Nanti rusak semuanya. Maka jangan berdalih bahwa ini isinya baik kemudian sembarangan bisa dipakai di semua tempat. Keliru. Kalau memang ini nggak bisa dipakai di sini, ya jangan pakai di situ. Wallahu alam. Baik. Sholat rawatib isya nih, apabila dilakukan tengah malam karena tidur dulu, boleh apa tidak? Waktu sholat rawatib itu sampai masuk sholat wajib berikutnya, sehingga rawatib isya sampai subuh. Maka Anda bisa kerjakan ba'diyah isya di sepertiga malam terakhir atau menjelang witir salat subuh, menjelang witir sebelum subuh. Silahkan, karena waktunya sampai subuh. Nah, izin bertanya Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Ketika sholat tahajud, saya tuh udah niat nih, niatnya 4
4 rakaat, witirnya 3. Nggak tahunya setelah selesai 4 rakaat pertama, dilihat waktu, aduh nggak cukup. Jadi sholat 2 rakaat, apa boleh yang tadi diniatkan 4-4 jadi 4 bubar? Baik. Inti dari qiyamul lail ganjil. Sehingga Anda boleh 3 rakaat, bahkan 1 rakaat pun boleh. 1, 3, 5 dan seterusnya. Intinya ganjil. Karena harus ada witir. Sehingga misalnya qiyamul lail cukup 2 rakaat. 3 nggak cukup, ya sudah 1 rakaat saja. Daripada kamu nggak witir, sehingga Anda perjuangkan witirnya. Nah, masalah niat di awal, saya pengen 7 rakaat, saya pengen 5 rakaat. Tapi kok nggak sempat waktunya, ya sudah bisa langsung dipangkas. 7 nggak cukup jadi 5, 5 nggak cukup jadi 3. Sesuai dengan waktu yang kira-kira Anda miliki sebelum masuk subuh. Walaupun ya, para ulama membolehkan sholat witir itu antara adzan subuh sampai qomat. Banyak dulu kebiasaan para ulama seperti itu. Karena Anda tahu zaman dulu nggak ada jam. Sehingga orang bangun, nyalain lampu, sudah dia lihat langit masih gelap, belum terbit fajar, sholat. Tapi berapa menit lagi subuh, wallahu a'lam. Nah, di tengah dia sholat terdengar azan. Di tengah dia sholat terdengar azan. Kemudian ngapain setelah itu? Belum witir, langsung witir. Maka kejadian witir setelah masuk azan subuh itu biasa. Karena mereka tidak punya jam seperti kita. Anda bisa bayangin ya. Saat misalnya Anda berada di luar kota atau di tempat terbuka, misalnya lagi camping. Kemudian bangun jauh dari pemukiman penduduk. Gak ada jam misalnya. Gelap gulita. Mau lihat apa? Lihat apa ini? Fajar terbit. Gak ngerti fajar terbit kayak apa, Mas. Saya pernah lihat fajar terbit di atas Gunung Sumbing. Waktu hiking ke Gunung Sumbing kita lihat, oh kayak gini fajar meletek gitu ya, fajar terbit seperti ini. Masya Allah. Jadi bagi mereka yang tidak terbiasa lihat fajar, dia tidak akan kesulitan untuk membedakan ini sudah terbit atau belum. Nah, dulu kayak gitu. Makanya antara adzan dan iqamah masih witir itu hal yang biasa dilakukan oleh ulama masa silam. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, untuk sholat sunnah qobliyah sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah zuhur, langsung 4 rakaat 1 salam atau 2-2 atau bagaimana? Yang benar 2-2. Sholat qobliyah zuhur 4 rakaat, yang benar 2-2. Kalau langsung salam, 1 salam boleh sah, tapi yang lebih sesuai sunnah 2 salam, 2 salam. Kalau witirnya sebelum tidur, jadi tidak harus paling belakang, apakah bisa? Kebiasaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau witir sebelum tidur, dan pesan Nabi SAW untuk Abu Hurairah, wa an utir qabla an anam, agar aku witir sebelum aku tidur. Maka kalau Anda merasa khawatir nanti tidak bisa qiyamul lail daripada ketinggalan dan kehilangan salat witir, maka kerjakan witir sebelum tidur. Wallahu a'lam. Izin bertanya Ustadz, bismillahirrahmanirrahim. Suka bingung Ustadz, saya tuh milih yang mana ya? Pilih sholat jamaah atau sholat sunnah dulu? Kalau untuk berjamaah saya nggak bisa sholat sunnah dulu karena yang mau jadi makmum ingin segera sholat fardu. Kalau saya sholat sunnah dulu, otomatis saya tidak jadi jamaah karena posisi kita cuma berdua. Kalau begitu minta waktu. Sholat sunnah itu nggak lebih dari 3 menit. Jadi Anda minta waktu, tolong tunggu sebentar ya, 2 menit, 2,5 menit sudah. Insya Allah selesai itu sholat sunnah, 2 rakaat. Maka sebaiknya Anda kompromi dulu hanya untuk itu. Wah, terus debat dulu, diskusi dulu 5 menit. Masya Allah, andai kan langsung sholat sudah cukup dipakai sholat sunnah 2 rakaat.
Jadi yang satunya juga harus toleran ya. Karena Anda tidak akan kehilangan banyak waktu jika yang bersangkutan sholat sunnah. Cuman orang itu kadang nggak betahan. Nggak betah gimana? Ini lagi nahan ngentut, lagi wudhu punya. Ya sudah ditahan sebentar. Makanya perasaannya beda. Antara orang yang tidak siaga ibadah dengan siaga ibadah itu beda. Saya terkadang untuk jamaah umroh misalnya. Begitu sampai di Mekah, kita istirahat dulu di hotel. Enggak, saya pengen biar segera lepas dari kain ihram ini. Bapak, semakin lama Bapak itu nunggu dalam kondisi ihram, insya Allah berpahala. Tambah pahala. Ya, tapi saya pengen segera biar nanti enggak melanggar larangan. Dan Anda butuh sabar yang lebih. Silakan istirahat, yang penting jauhi wewangian. Kemudian kalau mandi jangan pakai sabun, mandi boleh tapi jangan pakai sabun dan seterusnya. Terus jangan ganti baju. Nah itu yang nggak kuat. Masa nggak kuat? Cuman selisih 1 jam 2 jam. Dan itu akan bisa memperlama kondisi kita siaga ibadah. Makanya kadang kita sarankan istirahat dulu ya. Setelah memungkinkan baru silahkan nanti tawaf. Atau setelah jam sekian tawaf. Nah kurang lebih seperti itu dalam rangka untuk mengatur ritme ibadah jamaah. Wallahu a'lam. Ustaz, kadang tuh sedih ya, setelah sholat kan ada zikir ba'da sholat. Keafdolannya itu gimana ya? Kita tuh baca sambil jalan karena harus mulai kerja lagi Ustaz. Habis sholat tanpa rawatib karena waktu kerja zikir sambil jalan. Apakah fadilah amalnya sama dengan dia setelah sholat Ustaz? Kadang kan suka malu karena mengutamakan kerja daripada zikir. Itu gimana ya Ustaz ya? Ya kalau fadilahnya jelas beda. Cuman kan kondisional. Posisi Anda harus kerja dan itu tuntutan karena Anda sudah mengikat kesepakatan dengan pihak perusahaan. Makanya antara mereka yang punya kesibukan aktivitas duniawi dengan yang nggak punya kesibukan aktivitas duniawi, dari sisi ibadahnya mungkin akan berbeda. Namun jika Anda berkomitmen nanti kalau ada waktu senggang saya akan sholat rawatib ba'diyah atau apa di waktu senggang itu. Mudah-mudahan ini bisa menggantikan sehingga cepat balik ke kantor misalnya karena harus fingerprint untuk masuk di jam pasca istirahat. Lalu Anda nanti ketika kerja jam 1 sampai jam 2 udah kosong. Terus ke toilet, wudhu, sholat ba'diyah. Insya Allah Anda masih bisa sholat ba'diyah. Dan itu yang terkadang kita lakukan sehingga tetap menjaga hak kantor. Dulu waktu saya jadi karyawan, salah satu caranya seperti itu. Sehingga tetap bisa menjaga hak kantor, namun kita juga bisa memanfaatkan waktu kosong untuk sholat. Wallahu a'lam. Terus Ustaz, kalau misalnya dulu-dulunya sholat kita ada yang tinggal atau wajib diqodho, kita kan nggak tahu berapa banyak yang pernah kita tinggal. Sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja dalam posisi sadar, bukan karena dipaksa, gak ada qadha. Terus gimana? Ya perbanyak taubat dan rajin sholat sunnah. Dulu waktu SMA misalnya atau SMP nakal banget, sering gak sholat. Lalu belakangan alhamdulillah Allah kasih hidayah di usia 40 tahun. Cuman Pak saya gak tahu berapa kali saya tinggalkan sholat. Dulu waktu saya masih sibuk kerja, saya kerja di perusahaan ini masih kayak gitu. Sudah sampai ngitung berapa jumlah sholat ditinggalkan sudah gak tahu. Ya sudah, sekarang Bapak perbanyak taubat. Yang kedua, perbanyak sholat sunnah sebisanya. Kalaupun kita nggak tahu berapa jumlahnya, ya, mudah-mudahan sebanyak-banyak ini yang kita lakukan bisa diterima oleh Allah sebagai penggantinya. Meskipun kita nggak tahu apakah masih ada yang nyantol atau tidak, tapi syarat taubat itu utama. Karena taubat itu bukti yang bersangkutan mengakui kesalahannya. Wallahu a'lam. Untuk pertanyaan terakhir di luar tema Ustaz, mohon izin.
kadang-kadang saya tuh bingung ya, manakah yang lebih utama dari amalan ini yang didahulukan? Sedekah yang utama, ngasih anak makan, memberi makan orang atau membantu anak yatim, bangun masjid, bangun fasilitas umum seperti air minum atau air bersih, jihad untuk dakwah. Jadi toh ini duitnya mau dikemanain dulu nih, kadang pengennya semua, tapi apakah ada urutannya sebenarnya? Ada banyak sekali amalan yang diajarkan dalam syariat kita. Walhamdulillah, itu memberikan kelonggaran bagi kaum muslimin untuk memilih amalan sesuai passion dia atau sesuai harapan dia. Dan hierarkinya atau prioritasnya adalah pertama yang wajib, zakat. Kemudian apa lagi Pak? Amalan wajib yang berbiaya yang belum Anda kerjakan. Umroh atau haji. Baik, dahulukan. Terus apa lagi? Kurban. Kurban untuk sebagian ulama wajib. Anda sisihkan dana untuk kurban. Selanjutnya, setelah itu sedekah untuk kerabat. Ini lebih berhak daripada Anda sedekah untuk selain kerabat. Karena mereka melihat Anda langsung. Dan Anda punya hubungan rahim dengan orang itu. Maka gunakan sedekah kerabat. Terus wakaf. Biar nanti ada amalan yang usianya panjang, ada wakaf. Sudah? Setelah itu sedekah sunnah. Pilihannya apa? Bebas. Nah, ini ada banyak pilihan. Anak yatim, kegiatan sosial, jihad di Palestina, kemudian orang utang, orang yang punya utang. Baik. Mana yang paling mendesak dan kurang diperhatikan orang? Ini Pak, ini ada janda punya utang banyak ini, kurang diperhatikan ini Pak. Baik, Anda kasih dia. Ya, karena yang kurang diperhatikan itu ketika Anda ngasih bantuan ke dia, alhamdulillah masih terselamatkan dengan baik. Yang bersangkutan bisa bayar utang dan seterusnya. Jadi prioritas di situ ada banyak faktor. Anda urutkan wajib, kemudian kedekatan dengan Anda tetangga atau kerabat, lalu setelah itu sedekah yang sunnah, pilih yang mendesak. Wallahu a'lam. Baik, demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu